كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم افتح لنا فتوح العارفين بفضلك ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan seluruh pengurus, wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Nurul Qalbi Bintaro yang insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran dan kemudahan keberkahan. Demikian juga dengan seluruh jamaah Majelis Ta'lim Nurul Qalbi, baik yang ada di masjid atau barangkali juga ada yang di luar masjid. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah sembuhkan, yang sedang sulit Allah berikan jalan keluar, yang sedang ada hajat keinginan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tema yang sangat menarik sekali yang insya Allah kita akan bahas dalam kesempatan pagi ini berkaitan dengan kematian dan sakaratul maut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata para ulama, alam manusia ini itu ada 4 alam yang dilalui oleh manusia. Yang pertama adalah alam ruh. Alam ruh. Di mana alam sebelum kita dilahirkan ke muka bumi ini. Itu alam ruh. Baik ketika kita berada di dalam rahim ibu kita atau sebelum itu alam ruh namanya. Kemudian alam yang kedua yaitu alam dunia. Sekarang kita ini berada. Alam ruh telah kita lewati. Alam dunia sedang kita jalani. Alam dunia ini umumnya atau usia manusia sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku di antara sekitar 60-an sampai 70-an tahun saja. 60 sampai 70 tahunan saja. Bahkan baginda Rasulullah SAW usia beliau juga berapa Bapak Ibu? 63 tahun. Dan 63 tahun ini perlu Bapak Ibu ketahui, ini berdasarkan tahun Hijriyah 63. Kalau berdasarkan tahun Masehi, usia Nabi Muhammad gak sampai 63. 62 tahun lebih. Dunia. Setelah di dunia, manusia akan mengalami alam ketiga yang pasti kita akan lalui bersama. Apa? Alam kubur atau alam barzakh. Kehidupan juga. Kehidupan juga yang kata para ulama jauh lebih luas, jauh lebih segalanya dari kehidupan dunia ini. Hanya hukum yang berlaku di alam kubur, alam barzakh, juga alam akhirat berbeda dengan hukum yang berlaku di dunia. Ada kehidupan alam. Dan bahkan alam barzakh lebih lama daripada alam dunia. Dengan dalil orang-orang yang telah meninggal dahulu kala sampai sekarang masih ada di alam barzakh. Udah ada yang 300 tahun, 500 tahun, 1000 tahun, 2000 tahun dan seterusnya. Karena alam barzakh ini berakhir dengan terjadinya kiamat. Hancurnya alam semesta ini. Baru ketika sudah demikian, masuklah alam yang keempat yang pasti kita lalui namanya alam akhirat. Yang terakhir ujungnya surga dan neraka. Sudah selesai. Setelah alam akhirat gak ada lagi alam yang lainnya. Itulah alam yang paling abadi, yang kekal. Yang lainnya tidak kekal. Artinya tidak ada ujungnya kekalnya itu. Dunia ada ujungnya. Alam ruh ada ujungnya. Alam kubur ada ujungnya. Akhirat tidak ada yang ada ujungnya. Alam kekal. 4 alam. Alam ruh, alam dunia,
alam kubur atau alam barzakh, dan yang keempat alam akhirat. Sekarang kita berada dalam satu titik dari lingkaran besar kehidupan manusia. Dunia. Kalau dibandingkan dengan kehidupan yang lain, ya Allah, kita mungkin satu titik saja Bapak Ibu berbahagia. Dari satu lingkaran yang sangat besar, hanya satu titik saja, 80 tahun. 90 tahun. Dan jarang sekarang udah 90, lebih dari 90 tahun. 80 tahun lebih juga udah mulai jarang. Umurnya Rasulullah kata Rasul, umur umat di antara 60 sampai 70 tahun. Alam kubur nanti, lama sekali kita di sana. Mungkin 12 tahun, mungkin 13 tahun, mungkin 300 tahun, mungkin 3000 tahun. Wallahu alam. Tergantung kapan kiamatnya terjadi. Namun sekalipun misalnya kita meninggal sekarang misalnya, besok kiamat terjadi, kata para ulama, jarak dari hancurnya bumi dan dibangkitkan manusia di alam mahsyar, dikumpulkan, dibangkitkan dari kubur, itu jaraknya kata Rasulullah 40. Apa 40 tadi? 40 tahun? Wallahu alam. 40 hari? Wallahu alam. Yang jelas kalaupun 40 hari, satu harinya nanti berbeda dengan hari di dunia. Tetap lama. Kalaupun sekarang kita meninggal dunia, besok kiamat, tetap di alam kubur lebih lama daripada kita tinggal di alam dunia. Makanya satu titik saja Bapak Ibu. Dan gerbang untuk menuju kepada alam dua terakhir nanti, alam kubur dan alam akhirat, itu adalah kematian. Ada satu hal yang perlu kita sama-sama ketahui Bapak Ibu bahagia. Kematian itu kata para ulama bukan berarti mati dalam pengertian tidak bergerak, tidak ada hubungan, tidak ada apa-apa. Tidak demikian. Kita terkadang menggambarkan orang meninggal dunia udah putus, gak bisa lagi melihat, gak bisa lagi mendengar, gak bisa lagi segala macam, gak ada lagi bisa lagi hubungan. Tidak demikian kata para ulama. Kematian itu kata para ulama, diantaranya saya kutipkan kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah. Imam Al-Qurtubi punya kitab bagus sekali Bapak Ibu. Namanya At-Tazkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah. Ini kitab rujukan primer berkaitan dengan alam kubur dan alam akhirat. Saking pentingnya kitab ini, Al-Imam As-Suyuti, beliau meringkasnya dalam kitab namanya Syarhus Sudur. Ringkasan dari kitab At-Tazkirah ini. Beliau mengatakan, kata Imam Al-Qurtubi, Al-mautu huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badani wa mufaraqatuhu wa haylulatu bainihima wa tabaddala hal wa tabadduli halin wa intiqalu min darin ila dar. Kata beliau, kematian itu hakikatnya bukan kita udah gak ada hubungan, udah kita mati begitu saja. Tidak. Hanya kematian itu adalah terputusnya ketergantungan, keterkaitan ruh sekarang ini dengan badan ini. Itulah mati. Jadi ruh yang sekarang kita membuat gerak, membuat kita berkumpul, dengan adanya meninggal dunia, putus hubungannya dengan badan ini. Tapi bukan berarti dia tidak atau mati sama sekali, tidak. Ketika seseorang dia meninggal dunia, ruhnya hidup. Dan dia pindah ke alam berikutnya, namanya alam kubur. Bahkan kata para ulama, sebagian ulama mengatakan, ketika di alam kubur ruh ini hidup seperti biasa dan dengan jasad yang baru. Jadi jasad ini hilang. Artinya sekali lagi bahwa kematian harus kita pahami. Bukan berarti kita udah selesai begitu saja, tidak. Kematian adalah ruh yang sekarang ada sudah tidak lagi bisa menggerakkan badan yang ini. Tidak bisa lagi untuk mengangkat sesuatu dengan tangan ini. Kenapa? Putus hubungannya. Tapi bukan berarti mati dalam pengertian tidak bergerak, enggak. Dia hidup di alam yang lain, yaitu alam kubur. Bahkan kata Rasulullah, mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia melihat kita, melihat anggota keluarganya, termasuk kita nanti. Ruh ini bisa melihat kita gak bisa melihat mereka. Untung juga kita gak bisa melihat mereka. Kalau bisa melihat mereka gak bisa makan, ibu, gak bisa minum, takut. Kita malam-malam aja kalau ke kamar mandi ada sedikit, waduh takut minta ampun. Apalagi bisa melihat demikian. Tapi ruh, ini alam ruh, mereka melihat kita. Makanya Rasulullah SAW menggambarkan hal ini. Ketika orang sudah meninggal dunia datang ke kuburannya, dianjurkan kita berziarah kubur. Sampai kata para ulama, di antara hal yang paling membahagiakan orang tua yang sudah meninggal dunia
atau orang-orang yang sudah meninggal dunia, apa di antaranya Bapak Ibu? Selain mendoakan tentunya. Selain mendoakan yang lainnya. Di antaranya menziarahi kuburnya. Loh kenapa? Karena mereka hidup, Ibu, hidup. Mohon maaf. Kalau seandainya ada putri Ibu datang ke Bintaro ke sini. Jauh. Ibu misalnya masjidnya dekat dengan Nurul Qalbi. Tiba-tiba keluarga kita, anak kita gak mampir ke rumah kita, bagaimana Bapak Ibu? Oh sedih. Sedih. Sedang kita menyendiri di rumah, tiba-tiba kata Assalamualaikum. Oh teman kita lama. Kemudian juga saudara kita. Bahagia tidak Ibu? Bahagia. Pun demikian kata para ulama. Maka para ulama mengatakan, kata para ulama, di antara hal yang paling membahagiakan orang yang sudah meninggal dunia selain mendoakan dan yang lainnya adalah menziarahinya. Loh kenapa diziarahi? Karena mereka hidup. Ucapan salamnya dengan mereka apa? Sama dengan saya dengan ibu sekarang. Saya masuk, Assalamualaikum ibu-ibu. Ke kuburan apa kata Rasul diajarkan salamnya? Sama, Assalamualaikum juga. Cuma ditambah dengan ya ahlal kubur. Wahai ahlul kubur. Tapi Assalamualaikum juga sama. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari mengatakan, ketika seseorang sudah dikuburkan, dikuburkan, kemudian orang mayat apa kata Rasulullah? Mendengar suara sendal orang yang mengantarnya. Dalam hadis yang lain, bahkan mayat mengetahui siapa yang memandikannya dan siapa yang mengkafaninya. Dan siapa yang memikulnya ke kuburannya. Dan mayat tahu siapa putra-putri yang gak pernah mendoakannya. Makanya seringkali datang dia kepada siapa? Orang yang dekat dengan mayat itu. Demikian. Kehidupan. Jadi artinya kematian Bapak Ibu jangan digambarkan sesuatu yang hilang begitu. Tapi kita hidup di alam yang lebih lama. Lebih jauh. Lebih luas. Lebih semuanya. Nah untuk mendapatkan kenikmatan atau siksa tergantung kita sekarang ini. Maka oleh karena itu kita harus dipahami sama-sama. Kematian sekali lagi. Bukan berarti kita putus hubungannya. Kita tetap bisa hubungan dengan mereka. Dan kita bisa berhubungan dengan yang masih hidup. Dengan jalan apa? Dengan jalan-jalan yang hukumnya berbeda dengan hukum di dunia ini. Makanya terkadang, coba Bapak Ibu. Saya yakin ibu merasakan. Ketika sedang sakit, keras, sedih misalnya. Wah sedang sakit repot, tiba-tiba mimpilah ketemu dengan orang tua kita. Nah para ulama ahli mimpi. Kalau mimpi dengan orang tua itu yang sudah meninggal dunia khususnya, atau yang mereka yang sudah meninggal dunia, umumnya mimpi itu benar, bukan bohong. Benar. Dan cirinya biasanya mereka jarang bicara, diam aja. Coba ibu sedang sedihnya minta, ya Allah, panggil aja orang tuanya. Insya Allah datang, mimpi. Nah bisa hubungan dengan mereka. Apa dalilnya kita bisa bertemu dengan mereka? Kata para ulama surat Az-Zumar ayat 45. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini mengutip perkataan Imam Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya. Di antara Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa ruh orang yang sudah meninggal dunia dapat bertemu dengan ruh orang yang masih hidup melalui mimpi. Melalui mimpi. Allah dalam ayat ini mengatakan tidur itulah kematian. Kematian. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamu fi manamiha. Dia belum meninggal tapi dengan mimpinya. Ketemu dalam mimpi. Maka itulah kata para ulama, waktu dan tempat orang yang sudah meninggal dunia dapat bertemu dengan kita. Namun intinya, itu semua menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia bukan berarti mati dalam pengertian kita, tapi hanya terputus hubungan ruh ini dengan badan yang ini. Dia hidup di alam yang lain. Maka kata Imam Al-Qurtubi, wa tabaddulu halin wa intiqalu min darin ila dar. Berubah keadaannya. Apa berubah keadaannya? Kalau masih hidup, kita kalau seandainya mau misalnya ke Bandung harus minimal naik mobil. Kalau ruh bisa tanpa mobil. Kita kalau mau berangkat ke Malaysia harus naik pesawat. Ruh tanpa pesawat. Karena semua daerah, semua waktu, keadaan bagi ruh itu adalah sama dengan waktu yang dekat. Dia bisa cepat kemana saja. Yang dikuburkan misalnya di Amerika bisa datang ke Indonesia. Tanpa perlu visa juga Bapak Ibu. Sekarang repot ngurus visanya. Waduh lama sekali. Tanpa visa nanti. Hanya keadaan berbeda. Demikian.
Hanya tentu kata para ulama, di antara kebahagiaan juga mereka, kalau memungkinkan tentunya, kalau dikumpulkan bersama dengan keluarganya, kalau memungkinkan. Kalau enggak ya di mana saja. Ala kulli hal, mereka hidup. Lalu wantiqalu darin ila dar, pindah dari satu daerah atau satu keadaan atau satu kehidupan ke kehidupan yang lain, dari dunia ke alam kubur. Nah ini kematian demikian. Lalu Bapak bahagia, para ulama mengatakan tentang bicara kematian, wa man mata faqad qamat qiyamatuhu fahuwa imma fi na'im au fi azab. Orang yang sudah meninggal dunia, kalau kematian datang pada kita, maka hakikatnya kiamatnya telah menimpa dirinya. Kiamat. Jadi kiamat jangan digambarkan nanti hancurnya alam. Betul, itu kiamat besar kata para ulama. Kiamat kubro. Kiamat kecil yang paling dekat di depan kita, di depan pandangan kita, kematian. Kenapa kematian dikatakan kiamat, Bapak bahagia? Karena orang kalau sudah meninggal dunia gak bisa lagi menambahkan kebaikannya. Gak bisa lagi bertaubat. Gak bisa lagi menghadiri pengajian Nurul Qalbi seperti ini. Tidak bisa. Gak bisa lagi silaturahim menambah kebaikan dengan datang ke majlis taklim Nurul Qalbi, ke Bintaro dan segala macam. Gak bisa lagi. Terputus sudah. Kiamat bagi dia. Sementara kata Rasulullah dan para ulama, tidak ada satupun orang yang meninggal dunia kecuali dia menyesal. Sekalipun orang soleh. Kenapa menyesal? Yang soleh menyesal karena kesolehannya tidak lebih banyak lagi. Kalau orang yang durhaka, apalagi na'udzubillah, dia menyesal karena perbuatan kedurhakaannya dan dia tidak bertaubat, tidak menjadi orang yang soleh. Ini bagian. Jadi kematian kita adalah ketika kiamat sudah terjadi, yaitu apa? Kematian. Makanya oleh karena itu, para ulama seringkali mengatakan tidak perlu ribut-ribut tentang kiamat besar nanti udah. Itu hal yang gaib. Tapi kita yakin kiamat itu terjadi, kiamat hancurnya bumi alam semesta ini. Belakangan kiamat itu disiapkan, ada yang berita sampai disiapkan apa makanan segala macam. Kalau kiamat akan terjadi tahun sekian misalnya. Gak usah bingung yang itunya. Itu biarkan hal yang gaib. Gak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah. Tapi kiamat yang harus kita siapkan sedini hari. Yang mungkin terjadi yang lebih dekat, lebih cepat. Mungkin sekarang, mungkin setelah ini, mungkin besok. Itu adalah kematian. Sementara kalau kiamat besar terjadinya hari apa Bapak Ibu? Jumat. Sekarang hari apa Ibu? Rabu Ibu ya, Rabu. Kalau hari Jumat Rabu, Kamis, Jumat masih 2 hari. Tapi kematian mungkin hari ini. Mungkin besok. Makanya kita siapkan untuk hari ini. Oleh karena itu maka kiamat al-maut kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuh. Lalu kita lihat dalam Al-Qur'an Bapak Ibu. Kata para ulama, kata al-maut dengan semua mushtaqnya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an 156 kali. 156 kali. Dan kemudian Allah juga menyebutkan ini dengan kata mata yamutu, mautan 156 kali. Dengan kata wafat Allahu yatawaffa misalnya. Dan semua musyriknya Allah sebutkan 65 kali. 65 kali. Jadi artinya jumlah yang sangat banyak. 156 tambah 65 berapa Ibu? 200. Waduh, saya matematikanya 23 juga dulu. Apa? 156 tambah 65 Ibu. Berapa Ibu? 211. Allahu Akbar. 211 kali. Jumlah yang banyak. Maka kata para ulama, di antara hikmahnya, rahasianya, kenapa Allah banyak menyebutkan kata mati dalam Al-Quran, di antaranya agar kita banyak mengingat kematian. Banyak mengingat mati. Setiap kita lembar buka Al-Quran, ada kata mati di dalamnya. Atau yang berkaitan dengan mati. Atau kehidupan setelah mati. Selalu begitu. Buka lagi surat ini, jangankan surat, halaman dibuka, ada tentang mati. Ada yang berkaitan dengan mati, ada kehidupan setelah mati, ada saat-saat menjelang mati. Demikian terus setiap kita membuka lembaran Al-Quran. Agar apa? Banyak mengingat imam mati. Makanya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengutip satu riwayat. Ada satu riwayat mengatakan, siapa yang ingin nanti pada hari kiamat, insya Allah dengan izin Allah, Allah tidak akan hisab dia. Maksudnya Allah mudahkan jalan masuk ke dalam surga. Siapa? Di antaranya dalam riwayat ini, orang yang setiap harinya mengingat kematian minimal 70 kali. Jadi artinya apa maksudnya? Bukan ingat mati. Bukan. Dengan ingat mati artinya kita apa? Kita persiapan terus. Saking pentingnya orang banyak mengingat meninggal dunia, mengingat mati. Coba Pak Ibagia, sampai kata para ulama, kalau orang banyak mengingat mati, maka orang yang susah sempit akan diluas.
Susah ya Allahu Akbar. Aduh ini gimana nih, bisnis sedang kurang, dagang sedang kurang. Ingat mati, nggak akan dibawa kubur ini, nyantai. Orang yang lapang nggak akan sombong. Waduh ini rezeki, alhamdulillah, alhamdulillah banyak sekali. Tapi ini nggak akan dibawa kematian ini. Aduh nggak boleh sombong, udah bagikan sebagian. Demikian. Manfaatnya besar sekali. Maka sampai Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa yang banyak mengingat mati, insya Allah, Allah nanti akan masukkan ke surga tanpa hisab. Maksudnya apa? Kan dia akan mempersiapkan sedini mungkin dengan izin Allah waktu di dunianya. Dan kata 70 jumlah yang sangat banyak. Sudah saya banyak sekali. Yang kedua, kematian itu adalah makhluk, Bapak Ibu, seperti manusia. Ada kaidah kata para ulama, semua yang ada di jagat raya ini, Bapak Ibu, selain Allah itu makhluk. Bumi makhluk, manusia makhluk, jin makhluk, depan makhluk, belakang makhluk, kursi makhluk, mati makhluk, hidup makhluk. Artinya makhluk itu yang diciptakan oleh Allah. Dan ini sesuai dengan firman Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah yang telah menciptakan tuh apa? Mati dan hidup. Artinya mati dan hidup adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bahwasannya orang tidak akan meninggal dunia kecuali semuanya dengan izin Allah. Dalam batas waktu yang Allah tentukan. Apa dalilnya? Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa biiznillahi kitaban muajjala. Ini Ali Imran ayat 145. Seseorang tidak akan meninggal dunia dengan cara apa saja, Bapak Ibu berbahagia, kecuali semua itu meninggalnya karena izin Allah dan dalam waktu yang telah Allah tentukan. Makanya para ulama seringkali mengingatkan, jangan terlalu takut dengan kematian. Karena Allah sudah tentukan waktunya. Kalau belum waktunya meninggal dunia, kena gempa, kena reruntuhan seperti saudara kita di Palestina kemarin, misalnya kita lihat anak kecil di bawahnya reruntuhan, masih hidup dengan izin Allah. Tapi yang sudah besar, yang kuat, yang gagah, udah waktunya meninggal. Padahal mohon maaf dari segi fisik, mana yang paling kuat anak kecil, apa yang besar? Yang besar kuat fisiknya, bisa nahan. Anak kecil gak bisa nahan, tapi belum waktunya. Maka kematian apapun yang terjadinya, Allah tentukan waktunya. Allah udah bataskan. Ini umur si A sampai Z. Kata para ulama ada namanya qadha mubram. Apa qadha mubram? Allah menentukan umur si A misalnya. Umur si A dari 60 sampai 80 tahun. 60 sampai 80 tahun. Gak akan lewat dari 80 tahun. Gak akan meninggal sebelum 60 tahun. Dia banyak berdoa, menjaga kemakanan, menjaga kesehatan, banyak silaturahim, dan sebagainya. Allah panjangkan sampai 75 misalnya. Sampai 79. Tapi gak akan lewat dari 80 tahun. Itu mubrom namanya. Gak bisa diotak-atik lagi. Tapi apakah dia meninggal di 60, di 65, 67, namanya mu'allak, bergantung. Apa kalau kita ikhtiar dengan apa? Misalnya dengan menjaga doa kita, berzikir, banyak berzikir. Kemudian juga bersilaturahim. Seperti Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjang umurnya, maka perbanyak silaturahim. Maka Allah sampaikan ke 80. Kalau tidak, kurang dari 80. Itu mubrob dan mu'allak. Artinya seorang meninggal dunia pasti ada dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, "Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada." Kalau waktu kematian sudah datang, sekalipun kita berada di bawah benteng dimanapun juga pasti akan menimpa kita. Tidak bisa lari. Ini. Lalu yang berikutnya, Allah telah menentukan bahwa kematian itu pasti menimpa semua makhluknya. Semua makhluk. Semua yang hidup pasti meninggal dunia. Dalilnya, di antaranya Allah berfirman surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Mau dia manusia, mau dia hewan, mau dia tanaman, segala macam semuanya jagat raya ini. Termasuk jin, termasuk malaikat akan meninggal dunia. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata para ulama Bapak Ibu, yang menariknya,
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata redaksi kullu nafsin dha'iqatul maut dalam Al-Qur'an itu 3 kali. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut. 1 Ali Imran 185. Yang kedua Al-Anbiya ayat 35. Sama Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Al-Anbiya 35. Al-Ankabut 57 sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sama. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Tsumma ilayna turja'un. Kenapa 3 kali Bapak Ibu? Kenapa 3 kali? Kata para ulama, karena Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, di alam raya ini, jagat raya secara umum alam itu ada 3. Alam sufla, alam malakuti, alam jabaruti. Alam sufla ini tempatnya adalah manusia, jin, kemudian alam malakuti dan jabaruti, alam malaikat, termasuk alam malaikat pilihan. Semua makhluk hanya di 3 alam ini. Dan semua 3 alam ini akan meninggal dunia kecuali hanya Allah. Itulah kenapa Allah menyebutnya sampai 3 kali. Mudah-mudahan ya Rabb kita lebih semangat bahagia insyaallah menghadapi hidup ini. Lebih banyak mengingat kematian dan lebih banyak beramal saleh dengan izin Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bahagia Allah juga menegaskan dalam Al-Qur'an, gak ada orang yang tahu kapan kita akan meninggal dunia atau di mana akan kita meninggal dunia. Apa dalilnya? Luqman ayat 34. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Di antara hal yang gaib kata Allah dalam ayat ini adalah orang tidak akan mengetahui di mana dia akan meninggal, di tanah mana dia akan meninggal dunia. Enggak tahu. Kita apakah meninggalnya karena sakit atau tidak, jam berapa, hari apa, di mana, wallahu a'lam. Hanya Allah yang mengetahui. Hanya kata para ulama, terkadang ada beberapa para orang-orang yang Allah berikan pengetahuan bahwa dia akan meninggal sebentar lagi. Tapi dia tidak tahu detailnya kapan. Hanya ada beberapa yang Allah kasih tahu misalnya. Ya kadang kita dalam kehidupan sehari-hari, ini ada orang biasa nggak pernah keliling untuk ketemu dengan tetangga, ini salaman terus. Seminggu kerjaannya salaman terus. Ini orang biasa habis pengajian biasa, ini salaman terus, tiba-tiba maafin aku ya segala macam. Wah, 2 hari berikutnya meninggal dunia. Seminggu berikutnya meninggal dunia. Ada orang yang berikan Allah demikian, ada. Meskipun dia mungkin tidak merasakan akan meninggal dunia, cuma refleks saja. Dan itu di antara wujud sayangnya Allah untuk dia. Karena tidak ada sesuatu yang sangat bermanfaat, berharga bagi seseorang. Apa Bapak Ibu bahagia? Ketika hidupnya meminta maaf ke orang lain atas kesalahan yang dilakukannya. Minta maaf. Besar. Karena kata para ulama, kalau dosa dengan Allah, kita taubat, langsung Allah terima. Tapi berkaitan dengan manusia, Allah gak akan terima sampai orang tersebut memaafkannya. Maka kenikmatan luar biasa kalau dia terus minta maaf berkaitan dengan manusia. Lalu bertaubat, kemudian dia meninggal dunia. Subhanallah. Mudah-mudahan kita masuk dalamnya. Berikutnya Allah menjelaskan bagian dalam Al-Quran. Al-maut Allah sebut dengan musibah. Ada ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan kematian dengan musibah. Apa itu? Al-Ma'idah ayat 106. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hina al-wasiyati ithnani dzawa 'adlin minkum al-akharini ila akhir. Kemudian di akhirnya in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut. Musibatul maut. Allah menyebutnya dengan musibah. Artinya apa? Bagi seseorang yang belum siap menghadapi kematian, musibah. Bagi orang yang sudah siap juga tetap musibah karena tidak lebih baik lagi dari awalnya. Maka oleh karena itu kata para ulama, yang paling baik dalam menghadapi musibah dari sekarang, dari sejak muda, dari sejak dini mempersiapkan sebelum kematian musibah itu menimpa kita. Namun insya Allah bagi orang beriman Bapak bahagia, Allah melebihkan dan membedakan dari yang lainnya. Kematian bagi orang beriman nikmat. Maka Imam As-Suyuti dalam kitabnya Syarhus Sudur beliau mengatakan, menyimpan bab khusus, babu fadlil maut. Bab keutamaan meninggal dunia.
Kenapa kematian meninggal dunia itulah nikmat bagi orang beriman? Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi Muhammad, tidak ada satupun hadis sepengetahuan al-fakir, kecuali orang syahid. Apa? Ketika dia sudah meninggal dunia, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah kembalikan aku ke hidup dunia, untuk hidup lagi di dunia bersama keluargaku, untuk kembali dengan pekerjaanku, untuk kembali lagi dengan bisnisku. Tidak ada. Orang-orang beriman, orang-orang yang soleh ketika meninggal dunia, yang dimintakan kepada Allah apa? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad misalnya, ketika seorang sedang dipikul, dia orang beriman, Allah sampaikan apa yang Allah akan berikan kepada dia nikmat. Karena nanti kita akan jelaskan, ketika orang sedang sakaratul maut, berbahagia, Allah menunjukkan kepada dia tempat surga atau neraka bagi dia, tempat nikmat atau azab bagi dia. Udah tahu. Maka ketika dipikul dia, orang beriman tahu tempatnya apa, surga, tempatnya nikmat kubur. Dia bilang apa kepada yang memikul tadi? Yang cepat segerakan kuburkan aku. Cuma untungnya yang memikulnya nggak dengar suara itu. Oh, dengar ditinggalkan juga, lari semuanya. Tuh, meninggal demikian. Nggak ada yang kemudian kembalikan aku ke keluargaku, ingin hidup kembali dengan istriku, belum pernah jalan-jalan ke Malioboro di Yogyakarta. Nggak ada begitu, udah. Capek hidup di dunia. Tapi yang menginginkan dikembalikan ke dunia siapa dalam Al-Quran? Hanya orang-orang yang ingkar, yang durhaka kepada Allah. Kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh. Kembalikan aku ke dunia untuk beramal soleh. Na'udzubillah. Maka oleh karena itu, ini mudah-mudahan bahagia. Ini kita siapkan dari sekarang, sebelum kematian menimpa dengan kita semuanya. Ketika kita sedang kematian, ada satu saat namanya, yang oleh para ulama, saat yang semua orang pasti mengalaminya juga, namanya sakaratul maut. Apa sakaratul maut? Sakaratul maut, ini Allah sebutkan di antara surat Qaf ayat ke-19. Surat Qaf ayat 19, Allah berfirman tentang sakaratul maut ini. Waja'at sakaratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Telah datanglah sakaratul maut, dan itulah yang kalian umumnya lari dari sakaratul maut. Kenapa lari? Karena semua orang akan merasakan sakitnya sakaratul maut, termasuk orang beriman. Sakit. Tapi tentunya sakit kita berbeda dengan orang-orang yang ingkar dan durhaka. Namun semua merasakan sakit. Bagaimana sakit? Kenapa dikatakan sakit? Kata para ulama, bagaimana tidak sakit? Karena saat itu adalah waqtal ihtidar natijah khurujir ruh minal jasad. Karena ruh dicabut dari badan kita. Maaf Bapak bagian. Di badan kita ini ada daerah-daerah yang sangat sensitif. Kalau kita kena sedikit sakitnya minta ampun. Misalnya lidah. Lidah kegigit, lidah kalau kita makan pernah kegigit, apalagi sedang panas dalam misalnya. Sering kegigit lidah kita. Sakitnya minta ampun. Sedikit. Tapi ini digigit-gigit. Wah. Bayangkan jika seandainya ruh yang ada di lidah ketika kegigit saja sakit. Bayangkan oleh Bapak Ibu ketika ruh ini dicabut dari badan kita semuanya. Maka sakit sekali. Sampai digambarkan kata para ulama, sampai ada yang menggambarkan sampai seperti orang yang memasukkan, mohon maaf buah yang berduri dari mulutnya, kemudian ditarik dari belakangnya. Sakitnya. Tapi tentu bagi orang-orang yang beriman sakitnya tidak seperti itu. Namun semua merasakan sakit, termasuk para nabi dan rasul. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat hadisnya lagi. Apa dalilnya? Nabi Muhammad juga merasakan sakit sakaratul maut. Hadis riwayat Imam Bukhari kata para ulama dalam sahihnya. Ini Sayyidah Aisyah bertutur. Inna Rasulullah SAW kana baina yadayhi rikwah. Faja'ala yudkhilu yadahu fil ma'i fayamsahu bihi wajahahu. Wa yaqulu la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Thumma nasaba yadahu faja'ala yaqulu fil rafiqil a'la hatta qubida. Ini kata Sayyidah Aisyah. Nabi Muhammad ketika sedang sakitnya, beliau saat mau meninggal dunia. Beliau di depannya ada wadah berisi air. Saking sakitnya beliau sampai menyimpan kedua tangan beliau ke dalam air tersebut. Kemudian diusapkan ke wajah beliau. Kemudian sambil mengatakan, la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sakaratul maut. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah, Anda seorang yang luar biasa. Bagaimana Anda ketika sedang sakaratul maut sakit? Sayyidah Aisyah bertutur. Rasulullah SAW sedang sakaratul mautnya, beliau juga sakit. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, sakitnya aku saat ini adalah sama dengan sakitnya 2 orang dari kalian. 2 orang. Loh kok bisa demikian?
Karena sekalipun sakaratul maut sakit bagi orang yang beriman, tapi itu nikmat di balik itu. Kenapa nikmat? Kata para ulama, di antaranya Imam Al-Qurtubi mengatakan, nikmatnya menggugurkan dosa dan kesalahan atau mengangkat derajatnya di hadapan Allah. Kalau seandainya nanti kita sakitnya insya Allah gak akan sakit seperti orang-orang durhaka. Tapi sakitnya kita menggugurkan dosa-dosa kita sebelum menghadap Allah. Alhamdulillah dibersihkan. Alhamdulillah dibersihkan. Dan tingkat kesakitannya berbeda-beda. Yang jelas, sakitnya sakaratul maut bagi orang yang beriman berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan, "Inna syiddatal mauti la tadullu ala naqsin fil martabati, bal hiya lil mu'min imma ziyadah fi hasanatihi wa imma takfir li sayyiatihi." Kata beliau, orang yang sakit sakaratul maut tidak sedikit pun mengurangi martabat keimanan dia. Keimanan dia tidak berkurang. Ada orang yang sakaratul mautnya misalnya susah, kita husnuzan. Dia orang beriman, insya Allah baik. Apa baiknya? Satu, menambah kebaikannya atau menggugurkan dosa dan kesalahannya. Alhamdulillah, semuanya dari Allah SWT untuk kita. Alhamdulillah, nikmat semua dari Allah SWT. Lalu apa ciri sakaratul maut Bapak bagian? Ini memang khususnya tentunya bagi orang yang sering mendampingi orang yang sedang mau meninggal dunia. Makanya kalau seandainya orang tua kita yang kita cintai misalnya, mohon maaf, atau siapa saja ya, sedang sakit parah, temani oleh kita. Karena tidak ada satupun kebahagiaan dari orang tua ketika detik-detik terakhirnya ditemani oleh orang yang dia cintainya. Di antaranya anak-anaknya, pasangannya. Dan kita akan melihat, menyaksikan perubahan yang luar biasa. Kata para ulama di antaranya, karena ruh ini ditariknya Bapak bagi dari atas. Ada yang mengatakan dari mulut, ada yang mengatakan dari kepala. Ketika orang sedang sakaratul maut itu biasanya kakinya dingin, kalau udah naik ke atas. Ibu pegang aja misalnya, pegang kakinya masih hangat, oh masih ini, terus. Biasa kalau udah mulai meninggal naiklah, dipegang kakinya dingin, ini panas, oh udah naik. Terus itu masih ada taubat Pak, apa la ilaha illallah atau Pak yo astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi atau talqin la ilaha illallah terus. Kenapa? Masih menerima taubat di sini. Sebelum sini, ini masih panas, alhamdulillah. Mulai naik lagi, ya mulai dingin ke paha, mulai dingin. Naik ke sini, masih panas, masih bisa terima taubat. Tapi ketika sudah di sini, Allah sudah menutup pintu taubat. Terus naik. Kemudian sampai akhirnya diambil. Terkadang, ini pengalaman pribadi, kalau ada orang yang ketika sakaratul maut, terakhirnya dia kelihatan dicabutnya lagi. Saya pernah beberapa kali melihat kakek saya juga yang lainnya. Ketika diambil begitu, ada dahak keluar. Kayak ada yang dicabut begitu. Keluar, langsung meninggal dunia. Jadi ditarik dari daerah atas. Jadi ada yang tidak ada juga ada. Ya, artinya ketika dinginnya sudah mulai naik sakaratul maut. Yang kedua, kata para ulama, ketika nafasnya sudah mulai berat. Nafas kan begitu. Nah, itu kemungkinan besar udah mengarah ke sana. Meskipun ini enggak disampaikan dalam hadis Nabi Muhammad tidak ada. Tapi disampaikan oleh para ulama berdasarkan pengalaman masing-masing. Karena berbeda-beda masing-masing. Sampai ada ulama mengatakan di antara ciri sakaratul maut sampai juga di antaranya ada yang sampai maaf dia pingsan, nggak ingat dan nggak sadar. Tapi kata para ulama itu pingsannya menurut kita. Karena ruh ini nggak pernah pingsan. Ruh apakah pernah pingsan ibu? Enggak. Ruh nggak pernah pingsan. Maka orang yang pingsan pun itu menurut kita, menurut kedokteran. Tapi hakikatnya dia tidak. Maka ada sampai ulama mengatakan ketika seorang dia pingsan misalnya, bukan tentu ada sebab karena penyakit yang lainnya sebenarnya, ya, ini sebab yang lain. Sebab yang lain adalah kenapa di antaranya? Karena di antaranya akan saking kagetnya melihat malaikat pencabut nyawa saat itu. Karena sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad dengan sanad sahih. Kata Rasulullah SAW, ketika orang sudah mau meninggal dunia, nanti hadir banyak malaikat di sekitarnya. Bisa dikatakan sejauh mata memandang. Kalau dia ruhnya orang yang beriman, para malaikat datang dengan wajah yang bidul wujuh, putih, bersinar. Kemudian wewangian yang luar biasa. Wa alaihim hanutun minal jannah, wa kafanun minal jannah. Para malaikat membawa apa? Wangi-wangian dari surga dan kain kafan dari surga.
Menyambut kita yang insya Allah mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Nah, kata para ulama ketika menjelaskan ayat yang tadi, atau juga dalam surah Al-Qaf Allah berfirman, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Ayat-ayat tadi. Kemudian juga kalla idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, saat itu ada mayat-mayat bisa melihat malaikat yang waktu di dunia tidak bisa dilihatnya. Itu dalilnya. Di antara hadis yang tadi juga dalilnya. Meskipun tidak selamanya orang bisa melihat malaikat, tidak. Maka Bapak Ibu jangan heran kalau ada orang yang sedang sakit, yang akan wafat, saat-saat akan wafatnya, dia tiba-tiba mengatakan, tamu-tamu Bapak udah datang. Ini banyak sekali, siapanya yang ngundang ini, putih-putih semuanya. Mereka Allah berikan kemampuan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh di dunia ini. Lihat semuanya. Atau terkadang misalnya ini ada dalam keadaan yang mata terbelalak, nampak takut. Biasanya kalau dia orang yang melihatnya malaikat dalam keadaan tidak baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang seperti yang tadi. Kalau yang baik misalnya, oh tamu-tamu apa udah datang, alhamdulillah yang baik insya Allah. Tapi kalau orang yang tidak baik biasanya kata para ulama nggak mengatakan demikian, saking kagetnya, terbelalak. Sampai ada yang kemudian membuat dia pingsan. Nah, itu meskipun pingsannya tergantung juga ada karena penyakit dan sebagainya. Hanya sekali lagi Bapak lagi ya, menurut para ulama bahwa ruh ini tidak pernah pingsan, ya, hidup dia. Sekalipun dia sudah meninggal dunia, dia hidup juga di alam yang lainnya. Maka tetap sekalipun ada pingsan, tetap mendengarkan aja ayat Al-Quran. Siapa tahu dia saat itu sedang sakaratul maut. Kemudian kata para ulama, ada 3 keadaan ketika sakaratul maut yang sangat berat. 1, sakitnya dicabut sakaratul maut tadi. Yang kedua, ru'yatu malakil mauti wa awanih tadi. Melihat malaikat pencabut nyawa dan semua bawahannya. Untuk orang yang beriman tidak ada yang menakutkan Bapak Ibrahim. Munkar nakir pun tidak menakutkan. Malaikat Israel misalnya yang pencabut nyawa misalnya. Tidak pernah menakutkan insya Allah bagi orang yang beriman. Datang dengan nyaman. Allah menegaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Yang menakutkan itu bagi orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga keadaan yang memberatkan bagi manusia ketika sakaratul maut adalah ma'rifatul masiri lima ba'dal mauti li na'imin am li adzabin. Manusia diperlihatkan tempat kembalinya nanti, apakah mendapat kenikmatan atau mendapatkan siksa saat sakaratul maut. Hadisnya banyak sekali, antara Imam Ahmad yang tadi dari Al-Bara bin Azza, hadis Imam Ahmad dalam Musnadnya. Bahwa ketika orang sudah meninggal, mau saat meninggal dunia dipenampakkan, ini surganya, ini kemudian nerakanya. Bagi orang yang ahli surga, insya Allah senantiasa diberikan kebahagiaan dan kedamaian, diberikan ketenangan juga kenyamanan dan kebahagiaan. Bahkan kata para ulama saat itu juga sakaratul maut ada yang lebih luar biasa lagi. Apa? Iblis dan setan. Tidak akan pernah meninggalkan manusia untuk menggodanya dan membawanya untuk menjadi pengikutnya sampai di detik-detik terakhir ini. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain dan banyak riwayat Bapak Ibu. Saat ini yang menggoda manusia ketika sedang sakaratul maut apa Bapak Ibu? Bukan lagi setan kelas bawahnya, tapi setan kelas atasnya. Bahkan mengatakan iblis yang datang. Iblis. Sampai dikatakan dia bisa menyerupai orang yang dicintai oleh yang tadi. Orang tuanya menyerupai ayahnya, menyerupai ibunya. Sampai mengatakan, ayo nak, mohon maaf, masuklah ke agama Yahudi. Ayo nak, masuklah ke agama Kristen. Diajak demikian. Maka itulah kata para ulama, doa pentingnya, doa dibaca dari sekarang. Bapak bagi apa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Para ulama khususnya pada saat sakaratul maut itu. Ya Allah, jangan kau goyahkan hati kami setelah engkau berikan kepada kami hidayah ya Allah. Jangan kau goyahkan akidah ini. Jangan kau goyahkan hidayah ini untuk menuju kepada hal-hal yang lainnya dari godaan iblis dan setan tadi. Udah. Karena kesempatan terakhir. Kenapa kesempatan terakhir Bapak Ibu bahagia? Ini yang menentukan manusia.
Saat-saat terakhir inilah, pas saat-saat sakaratul maut inilah yang menentukan kehidupan manusia, apakah surga atau nerakanya. Namanya husnul khotimah atau su'ul khotimah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung, amal manusia itu tergantung akhirnya, khawatimnya. Kalau dia baik, maka dia husnul khatimah. Kalau dia tidak baik, maka dia su'ul khatimah. Kalau dia meninggal dunia dalam keadaan muslimah, mukmin, mukminah, husnul khatimah. Imam Ali mengatakan demikian. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, orang yang meninggal dunia, dia mukmin, mukminah, dia muslim, muslimah, sekalipun meninggalnya mungkin di atas kasur, mungkin sedang main bola, mungkin sedang apa segala macam, meninggalnya mukmin, mukminah, muslim, muslimah, maka dia husnul khatimah. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya. Jangan kau meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Meninggal dalam keadaan muslim. Apapun nanti bentuk meninggalnya. Meninggal muslim, maka dia husnul khatimah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Hanya tentu kita gak mengetahui. Makanya perlu kita betul-betul dari sekarang khauf kita, roja kita kepada Allah. Ibadah kita diperkuat, doa kita diperkuat. Apa di antaranya? Di antaranya untuk menghadapi detik-detik sakaratul maut tadi. Ketika saat-saat ketika ajal kita mau dicabut, setan datang menggoda, semua menggoda. Boleh jadi orang yang dari awal hidupnya dia beriman. Di akhir hayatnya kemudian berbelok, na'udzubillah. Sebaliknya, dan ini juga jangan kita suudzon ke orang lain. Ada orang yang di awalnya tidak baik, di akhir hayatnya baik. Alhamdulillah. Maka kita tidak boleh kita mau saya yang paling pintar, saya yang paling soleha, saya yang paling rajin. Nggak singkirkan. Itu bentuk dari ketakaburan. Tidak. Seseorang kita harus memandang kita, ya Allah, orang lain lebih baik dari saya. Biar apa? Bergiat kita untuk lebih sungguh-sungguh lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh kemungkinan seperti besar kemungkinan. Sekarang orang non-muslim misalnya, jahatnya minta ampun sama Islam, gak yakin dengan Islam, ateis, gak percaya dengan Allah, gak percaya dengan Nabi Muhammad. Gak, ini belum selesai. Yang menentukan kapan? Di akhir hayatnya. Kita sekarang Masya Allah rajin mengaji, Alhamdulillah, belum selesai. Dengan rajinnya taatnya kepada Allah, di antaranya upaya untuk menjaga keimanan kita sampai menghadap Allah tetap kita mukmin. Itu diantaranya. Namun tidak kemudian membuat kita menjadi berasa paling ini, paling itu, merendahkan orang lain. Tidak boleh. Orang-orang yang sekarang jahat tinggal belum tentu. Siapa tahu dengan izin Allah di akhir hayatnya tanpa ada orang yang ngasih tahu. Allah yang berikan hidayah kepada dia. Dia kemudian muslim. Maka dia muslim, ahlul jannah. Ahlul jannah. Maka innamal a'malu bil khawatim. Yaitu pas saat-saat detik-detik menjelang kita meninggal dunia tadi. Sakaratul maut. Kemudian terakhir lagi, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam menghadapi ini? Pertama tentunya kita adalah berbanyak bertaubat dari sekarang. Bertaubat kepada Allah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Perbanyak terus kita bertaubat. Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, wa Nabi Muhammad, aku beristighfar kepada Allah berapa? Minimal 70 kali. Yang lain mengatakan hadis yang lain 100 kali. Nabi Muhammad SAW. Karena istighfar bukan berarti kita karena berbuat dosa, tidak. Nabi Muhammad tidak melakukan dosa, maksum. Tapi beristighfar atau untuk menaikkan derajat kita. Kemudian juga ada untuk mengakui nikmat, dibentuk syukur kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang berikutnya yang kita lakukan selain bertaubat dan kembali kepada Allah adalah memperbanyak dan memperkuat keimanan kita dan memperbanyak amal soleh kita. Jangan pernah memandang kecil amal soleh apapun Bapak Ibu. Pokoknya dia kebaikan kita bantu. Lakukan semua karena Allah. Coba Bapak Ibu, ada amalan kecil sekali. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kata Rasulullah, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati fi syajaratin qata'aha fi wajhi tariq kana yu'dhin nas. Kata Rasulullah SAW, aku melihat seorang laki-laki sekarang sedang bergelimang dengan kenikmatan di dalam surga. Kenapa? Gara-gara dia memotong ada ranting pohon yang ke jalan yang orang-orang terganggu kalau lewat di jalan itu. Disingkirkan oleh dia. Amal kecil. Ya kita kiaskan bukan hanya ranting pohon, sampah di dalamnya. Kemudian juga hal yang membahayakan kulit pisang segala macam. Atau duri mungkin ke kendaraan. Disingkirkan oleh kita. Amalan kecil bahagia.
Tapi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Aku melihat dia bergelimang kenikmatan di dalam surganya. Semua amal soleh luar biasa. Ada mohon maaf lagi hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada seorang wanita dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan wanita pezina. Mohon maaf, bagian artinya orang wanita pezina. Bukan pernah, tapi memang kerjanya demikian. Apa? Dia nolong seekor apa Bapak Ibu? Anjing. Yang ditolongnya bukan ayam, bukan kucing, masih mending najisnya. Kalau anjing dalam mazhab Syafi'i anjingnya najis mughaladhah, najis besar. Kalau kucing enggak. Ini anjing yang ditolongnya, najis mughaladhah. Ditolong, dikasih air lagi, air minum. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amal kecil apa yang Allah menyebabkan dia? Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah Maha Pengasih Penyayang. Maka jangan pernah kita untuk melihat pokoknya amal apa selama itu kebaikan kita lakukan. Yang berikutnya yang ketiga, memperbanyak mengingat kematian. Memperbanyak mengingat kematian. Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Bapak Ragia, subhanallah, Nabi Muhammad banyak sekali mengingatkan para sahabat tentang kematian. Di antaranya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Rasul mengatakan, "Aksiru zikra hadzimil ladza." Perbanyaklah mengingat kematian, perbanyaklah mengingat memutus segala kenikmatan yaitu kematian. Kemudian juga dalam habis selesai salat, Nabi Muhammad juga dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah juga sama, beliau mengingatkan kematian. Kepada para sahabat yang masih muda, mengingatkan kematian. Yang sudah tua, diingatkan kematian. Ketika para sahabat sedang tertawa-tawa, Nabi Muhammad datang, diingatkan kematian. Betapa Nabi Muhammad mengingatkan para sahabat dan umatnya termasuk kita agar banyak mengingat kematian. Bahkan bahagia, Nabi Muhammad SAW juga berwasiat kepada sebagian para sahabatnya, termasuk kepada kita, di antara isi wasiatnya apa? Memperbanyak mengingat mati. Apa di antaranya hadisnya? Hadis riwayat Imam Hakim dalam Al-Mustadrak dengan sanad sahih dari Tariq bin Abdullah Al-Muharibi. Rasulullah SAW bersabda, "Ya Tariq, ista'idda lil mauti qabla nuzulil maut." Wahai Tariq, kata Rasulullah, persiapkanlah menuju kematian sebelum kematian itu tiba. Wasiatnya demikian. Subhanallah, artinya wasiat untuk Tariq dan untuk kita semuanya. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga, beliau juga selain berwasiat tadi, ketika selesai kuburan, menguburkan mayat, selalu mengingatkan tentang masalah kematian juga. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis Imam Tabrani dengan isnad jayyid, dengan sanad yang baik dari Ibnu Umar sampai Rasul mengatakan, ini dalam Ibnu Majah, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan, Rasulullah SAW mengatakan, ada seorang bertanya, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin yang paling baik? Kata Rasulullah, ahsanul khuluqan, yang paling baik akhlaknya. Yang kedua, ayyul mu'minina aqyas, siapakah orang yang beriman yang paling cerdas, paling pintar? Paling cerdas, aqyas. Siapa? Kata Rasulullah, aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat kematian. Satu. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada, dan paling siap, paling banyak mempersiapkan kebaikan untuk kehidupan setelah kematian tadi. Ulaikal aqyas, itulah orang yang paling cerdas. Memperbanyak niat mati dan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati tadi. Lalu yang terakhir, memperkecil hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena duniawi ini, kata para ulama, itu adalah godaan juga. Jadi godaan yang menggoda manusia itu bukan hanya dari setan. Ada juga dari yang lainnya, yaitu duniawi. Rasul mengatakan misalnya dunia itu hijau. Lihat ini terus, namanya orang hijau, orang yang sesuatu yang hijau, kita senang melihatnya. Senang mengumpulkannya. Maka hati-hati. Artinya bukan berarti tidak boleh, silakan. Tapi jangan sampai dunia ini melupakan kehidupan kita dengan kehidupan yang nanti akan kita alami. Alam kubur dalam akhirat. Jangan sampai melupakan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sangat celaka orang yang karena dunia dan semua yang sifatnya dunia, jabatan atau yang lainnya, sampai dia melanggar aturan-aturan Allah. Sungguh sangat celaka orang demikian. Auzubillah. Ini bagian. Dan terakhir adalah kita banyak berdoa. Di antara doa yang diajarkan Nabi Muhammad, yaitu berkaitan dengan yang disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan sakaratul maut, di antaranya Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian juga yang berikutnya, yaitu agar kita diberikan istiqamah
Dengan kita di antaranya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Istiqomah. Mudah-mudahan kita nanti pas seajal kita datang menjemput kita semua termasuk orang-orang yang salihin, orang-orang yang Allah mudahkan dan ringankan sakaratul mautnya dan berbahagia di kehidupan setelah meninggal nanti kita di alam kubur dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan baik menyangkut tema atau barangkali tema hal-hal yang lainnya, mari kita diskusikan bersama. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Saya ingin menerangkan bahwa proses sakaratul maut itu demikian sakit seperti digambarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan bahwa begitu sakitnya sakaratul maut. Dan upaya kita untuk menghindari atau mengurangi proses sakitnya sakaratul maut dengan melakukan berbagai macam hal. Ustaz katakan salah satunya taubat. Taubat yang Ustaz masih di sini yang melakukan taubat nasyuha ataukah berzikir untuk mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz bilang bahwa orang yang sudah meninggal, ruhnya itu tidak ada batas dan ruang. Apabila memang tidak ada batas dan ruang, apakah ada limit waktu? Gitu, misalnya berapa lama nanti bisa lihat hari ini yang masih hidup. Kalau memang tidak ada batasan, berarti selamanya mereka berada bisa melihat orang yang masih hidup itu benar. Yang ketiga, Ustaz, mengenai proses dari sakaratul maut. Di dalam proses sakaratul maut itu kita bagaimana teknisnya dalam mentakdirkan apa yang sedang menjadi sakaratul maut yang terbaik bagaimana teknisnya. Lalu apakah dalam membacakan ada tuh katanya kalau dalam sakaratul maut membacakan surat Yasin. Apakah surat Yasin itu dibacakan pada saat sakaratul maut sampai selesai ataupun terus sampai kita mau menghantarkan jenazah ke pemakaman? Terima kasih, maaf. Barakallahu fiik, Masya Allah. Langsung Ibu jawab dulu. Kita langsung dulu jawab atau kita langsung dulu jawab. Barakallahu fiik wa jazakillah khairan katsira. Pertanyaan sangat bagus sekali dan luar biasa sekali. Terima kasih Ibu, barakallahu fiik. Yang pertama tentang betul sekali bahwa yang pertama adalah sakaratul maut, pasti semua orang akan mengalami sakitnya. Hanya kata para ulama, sakitnya berbeda-beda. Ada yang sakit sekali, yaitu orang-orang yang ingkar. Tapi orang-orang beriman tidak sesakit orang-orang yang ingkar dan durhaka. Namun kalaupun nanti kita sakit, tetap itulah kebaikan untuk kita akan menggugurkan dosa dan mengangkat derajat kita dan menambah kebaikan kita. Di antara caranya tadi dengan amal soleh tadi, bertaubat dan sebagainya. Apakah bertaubatnya dengan baca istighfar atau taubatan nasuha? Bapak Ibu berbahagia, kata para ulama, taubat itu ada beberapa rukunnya. Rukun yang pertama adalah kita menyesali apa yang telah kita lakukan. Ya Allah, saya menyesal dengan perbuatan ini. Ya Allah, maafkan saya. Kemudian an-nadam namanya. Kemudian setelah itu kita al-azmu, azam, untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk tidak mengulangi Allah. Selain kita kita ya Allah ampuni dosa-dosa saya bertekad kuat tidak akan mengulangi lagi. Nah, kemudian setelah itu kalau berkaitan dengan manusia, kita kembalikan hak yang telah kita ambil. Atau mungkin kita menyakiti, kita minta maaf kepada yang bersangkutan. Termasuk di antara bagian taubat juga ada dengan berzikir tadi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Atau astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Pokoknya ada wa atubu ilaihi. Bahkan istighfar itu sendiri bagian dari bertaubat, kita mohon ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung atas semua dosa dan kesalahan. Meskipun tentunya tidak setiap taubat adalah istighfar. Tapi kalau istighfar bagian dari taubat. Artinya kalau taubat itu perlu selain yang tadi kita kalau berkaitan dengan orang lain mengembalikan hak kita, menyesali, bertekad kuat. Namun kalau seandainya
Kita sudah berusaha bertaubat dengan sebaik mungkin. Tiba-tiba jatuh juga ke perbuatan yang sama. Dan itu sifat manusia. Apakah Allah mengampuni? Allah mengampuni. Allah penyayang. Allah maha luar biasa. Kalau seandainya terjatuh juga, selama kita nggak sengaja misalnya, Allah ampuni. Kalaupun sengaja kita kembali lagi, Allah ampuni. Terus demikian. Maka taubat sambal yang sering kita taubat sambal itu, Allah tetap mengampuni dosa kita. Pokoknya Allah selama kita pintu taubat belum tertutup, Allah masih terima. Namun yang menjadi masalah, yang oleh para ulama sampaikan, jangan taubat sambal, khawatir kita menyepelekan dosa. Kalau sudah kita menyepelekan dosa, ya kan dosa kecil gampang, itu udah bagian dari dosa besar. Menyepelekan dosa, menganggap ringan dosa, itu bagian dari dosa besar. Itu yang dikhawatirkan oleh para ulama. Tapi kalau ada orang bertaubat, misal jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, taubat lagi, jatuh lagi, selama ruhnya belum di sini, selama matahari belum terbit dari arah barat, Allah masih buka pintu taubatnya. Apalagi dia memang tidak sengaja. Hanya kalau dia sengaja, na'udzubillah. Khawatir, kenapa? Kalau disengaja bisa jadi pas sedang berbuat maksiat, Allah mengambil ajalnya, na'udzubillah. Na'udzubillah. Namun sekali lagi, bahwa siapapun yang berbuat dosa, lalu kembali jatuh lagi, berbuat taubat lagi, kembali jatuh, taubat lagi, taubat, Allah tetap menerima pintu taubatnya bagi siapa saja. Namun tentunya jangan sampai kita masuk ke perangkap menyepelekan dosa, na'udzubillah. Yang kedua, tentang batas ruang ruh. Kata para ulama dalam buku-buku yang berkaitan dengan alam ruh ini, mereka yang sudah meninggal dunia itu ada dua keadaan. Kalau ruh dia orang yang soleh, orang yang beriman, ruhnya dibebaskan oleh Allah. Dia bisa melihat ke keluarganya, bisa melihat ke sana kemari. Tapi kalau ruhnya yang durhaka kepada Allah SWT, maka dia tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Allah memberikan hukuman untuk dia. Itu namanya siksa kubur untuk dia. Tapi orang yang beriman, dia bisa kemana-mana. Dan ruh ini kata Rasulullah, orang yang sudah meninggal dunia, itu satu sama lain saling berziarah. Rasul mengatakan dalam sebuah hadis dari Imam Baihaqi, kalau kalian mengkafani mayat, fahassinu kafanahum, fa innahum yatazawarun. Kalau mengkafani, baguskan kain kafannya. Kan kain kafannya yang paling bagus itu sebagai yang paling luar, itu paling luar. Kenapa? Ini kata para ulama, kata Rasulullah dalam hadis ini, karena mereka nanti di kuburannya saling menziarahi satu sama lainnya. Karena hadis yang lain begini, kalau ada yang meninggal dunia, baru meninggal dunia datang nih, langsung dikerubuni. Gimana kabar ini, kabar itu, terus tanya-tanya. Hanya mereka yang sekalipun mereka tahu tentang alam dunia, kehidupan misalnya alam dunia dan keluarganya, mereka jarang mau lagi melihat ke dunia ini. Enggak. Ya, bisa lihat dunia misalnya, mau mencerongin keluarganya ini enggak. Mereka sudah asik dengan kenikmatan di alam kubur. Dan di bagian dari kenikmatan ini, kata para ulama, ada kenikmatan apa? Membaca Al-Quran. Ada hadis di bagian, hadisnya Imam Tirmidzi kalau tidak salah, ada mayat yang kata Rasulullah SAW, dia sedang membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Nikmatnya demikian. Jadi itu bagian dari kenikmatan alam kubur. Sedang baca Al-Quran, sedang ibadah, sedang sholat. Di dalam banyak hadis disebutkan demikian. Nah, oleh karena itu mereka tidak mau lagi melihat alam dunia saja. Makanya ada hadis yang lain ketika orang baru meninggal dunia, dia bertanya, bagaimana si fulan tetangga saya ini masih hidup atau tidak? Oh enggak ada ngumpul-ngumpul di sini. Oh enggak, dia udah meninggal 2 tahun yang lalu. Wah, kok enggak ada ngumpul-ngumpul? Oh berarti dia tandanya tidak baik. Kalau dia baik akan saling kumpul. Akan saling berziarah. Berarti dia tidak baik, dia bisa kemana-mana. Kemudian ditanya lagi, bagaimana putri saya, bagaimana ini udah kelas berapa, anak kamu udah berapa? Saling tanya demikian. Artinya apa? Sekalipun mereka tahu alam kubur, alam dunia, tapi mereka tidak mau tahu terlalu banyak. Sudah menikmati kenikmatannya itu di alam kubur. Orang kalau sudah menikmati sesuatu, jarang mau turun lagi. Udah, ini yang nikmat aja, lupa yang lainnya. Jadi mereka betul demikian. Jadi mereka mengetahui, tapi tidak setiap kemudian ingin tahu tentang dunia. Dunia ini capek. Maka tidak mau lagi dengan capek-capek. Udah tinggal menikmati sekarang. Tinggal ibadah, tinggal ke sana kemari, kemudian juga melihat kenikmatan yang sudah Allah siapkan untuk dia. Kemudian juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Meskipun di ibadah di alam kubur tidak mendapatkan pahala tentunya. Tapi itu bagian nikmat dari Allah yang Allah berikan kepadanya. Nikmat kubur.
Jadi mereka tahu tapi tidak akan sering mengetahui tentang masalah dunia. Enggak akan kemudian mencelongin terus. Enggak mencelongin terus. Ya kadang-kadang sekali datang. Tapi kalau kita bisa mohon kepada Allah. Ya Allah pertemukan misalnya dengan orang tua saya kangen. Bisa bertemu. Insya Allah dan izin Allah. Tapi lewat mimpi. Enggak ada kemudian datang orang tua kemudian, oh itu jin. Mau datang, buk. Aku orang tuamu. Enggak. Nah, kalau ada demikian itu apa namanya hanya dalam film gitu. Atau hanya jin aja. Enggak. Lewat mimpi saja. Kalau mimpi bisa bertemu. Dengan catatan mimpinya itu enggak lupa. Kalau dia lupa, kata para ulama, Ibnu Sirin misalnya mengatakan, Ibnu Sirin itu seorang ulama yang pandai mengartikan mimpi. Di antara mimpi yang punya arti itu dia tidak lupa. Dan memang umumnya kalau kita bermimpi dengan orang yang sudah meninggal dunia, umumnya jangan lupa. Sampai bertahun-tahun ingat terus. Jadi mereka melihat kepada kita, tapi mereka punya batas-batas. Sudah kemudian setiap waktu dan saat kita bisa melihat, mereka bisa melihat ke kita. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, apa ibu? Oh teknisnya, teknis sebagai mentalkinkan. Nah, kata para ulama talkinkan dengan pelan-pelan. Jangan la ilallah, ayo, ini kesempatan, ayo luar biasa. Enggak. La ilaha illallah. Kalau, nah kita lihat ibu, kalau sedang orang yang sedang sakit ibu ya, kalau beliau masih bisa, dengar enggak? Oh iya dengar. Kemudian atau misalnya sadar enggak ini siapa? Udah enggak sadar, biasanya udah enggak jarang sadar. Kemudian dia bilang misalnya, tapi kalau kita baca Yasin. Nah itu Yasin wal Quran, dia ikut mulut lidahnya, oh masih ikut. Kemudian kita ikut yang astagfirullahaladzim, dia ikut astagfirullahaladzim. Ada saat-saat dia udah enggak kedengeran lagi, saat itu udah la ilaha illallah saja. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang mau meninggal dunia apa? La ilaha illallah. Tapi kalau seandainya beliaunya belum saat sakatul maut tadi, parah, masih agak-agak sadar ini. Nah jangan lupa istighfar dan taubat. Ya bertaubat dulu, astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ya Allah, aku bertaubat. Awal-awal sakit. Termasuk kita juga insya Allah. Nanti kalau mudah-mudahan kita sadar pas nanti mau meninggal dunia. Kemudian disampaikan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi, taubat. Kemudian baru saat detik-detik la ilaha illallah. Pelan-pelan aja. La ilaha illallah di kuping beliau. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kata para ulama, jangan disambilkan dengan katakan ayah, enggak usah. La ilaha aja terus. Jangan ayah ayo katakan, enggak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan kata para ulama sekalipun dia koma. Di kuping ibu, mohon, di kuping katanya. Di dekat kepala beliau, di kuping beliau. Pelan-pelan aja, jangan keras. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau beliau masih kelihatan gerak, kita berhenti. Nah, berhenti. La ilaha illallah lagi. Jadi kita pelan-pelan. Kalau beliau mengikuti, kelihatan dari gerakan mulutnya mengikuti, kita berhenti. Teruskan biar. Lalu kita sambung lagi. Juga la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enggak, yang pelan-pelan, yang penuh dengan kelembutan dan bita'anni. Pelan-pelan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apalagi mohon maaf, jangan dengan pakai radio katanya, dikerasin, pusing dia, dengarnya pelan-pelan aja. Dan yang paling mau didengar saat itu adalah suara orang yang dicintainya. Putra-putrinya. Kalau mereka kenal dengan suaranya, meskipun mungkin gak kenal putra-putrinya lagi, ini siapa? Gak tahu siapa putrinya, udah gak kenal. Tapi suaranya insya Allah kenal. Apalagi yang dikatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilallah terus, pelan-pelan. Kemudian di surat Yasin, betul. Rasul mengatakan, laqinu ala mautakum Yasin. Atau dalam hadis yang lain, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah pada orang yang mau meninggal dunia surat Yasin. Surat Yasin. Kenapa surat Yasin dibacakan ketika orang mau meninggal dunia? Di antaranya manfaatnya untuk memudahkan sakaratul maut tadi. Sakaratul maut tadi. Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah mengatakan, kenapa surat Yasin termasuk di antara yang memudahkan sakaratul maut? Di antaranya karena dalamnya diceritakan tentang surga. Termasuk disampaikan firman Allah tentang mukmin Yasin itu. Ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Kemudian ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi. Kalau ibu apa? Wa ja'alani minal mukramin. Itu kan perkataan mukminnya Yasin.
Ketika beliau dibunuh, ternyata beliau menyampaikan. Nah, itu satu-satunya atau di antara ayat Al-Quran, orang yang sudah meninggal dunia dan dibunuh, kemudian disampaikan perkataannya oleh Allah dan disimpan dalam Al-Quran. Ya laita qaumi ya'lamun. Kalau seandainya kaumku tahu sekarang nikmat yang aku berikan sekarang padaku ini. Bima Allah ampuni dosa-dosa saya, Allah jadikan aku tetap orang yang mulia. Karena kalian telah membunuh aku juga, tapi aku tetap bahagia. Tetap orang-orang yang Allah muliakan. Nah, di antaranya kata Imam Al-Qurtubi ada ayat yang tadi. Selain karena memang Yasin ada tentang surga, ada tentang kenikmatan-kenikmatan, juga hal-hal yang lainnya. Jadi Yasin. Yang kedua surat Ar-Ra'd, tapi jarang di kita. Ar-Ra'd itu juga termasuk di antara surat untuk memudahkan mengeluarkan roh seorang sedang sakatul maut. Nah, misalnya, tapi surat Ar-Ra'd ini jarang. Memang lebih pendek dari Yasin. Tapi karena kita sudah biasa Yasin, udah Yasin aja gak ada masalah. Kita baca Yasin terus untuk memudahkan. Nah, bagaimana kalau seandainya misalnya kita melihat ini bapak ini sedang sakatul maut, susah meninggalnya. Yasin ya kita kan kasihan juga misalnya. Kata para ulama, bacakan Yasin 41 kali. 41 kali. Kalau ada misalnya orang yang wafatnya meninggalnya agak susah, Ibu. Ini sebentar lagi kita udah kasihan. Bukan berarti kita ingin dia meninggal dunia, bukan. Kita udah kelihatan, kata dokter udah angkat tangan segala macam. Kasihan juga untuk beliau, udah. Mohon kepada Allah SWT, kalau ini memang udah waktunya, semoga engkau mudahkan jalan untuk menghadapi Allah. Dan mudah jadi kebelah husnul khatimah. Baca Yasin berapa? 41 kali. 41 kali. Itu diantara surat yang untuk memudahkan ketika kita keluar sakaratul maut ya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu yang lainnya, silakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya mengenai konsep tentang silaturahmi itu memperpanjang usia, kemudian konsep doa dapat merubah takdir. Betul. Nah, takdir saat di sini salah satunya adalah usia, ada umur atau pendek umur. Kedua konsep ini bagaimana relasinya, Ustaz? Betul. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, saya ingin bertanya mengenai yang kejadian di Palestina ini. Betul. Kan para syuhada itu kan banyak yang difoto itu. Betul. Dengan ekspresi wajah Betul. mereka Betul. berbagai macam. Betul. Ada yang senyum, nah, kemudian berbeda dengan sakaratul mautnya pemimpin Israel yang sebelumnya. Itu sakaratul mautnya sulit sekali beberapa orang itu. Nah ini apakah ada hubungannya juga dengan mereka melihat malaikat maut pada saat titik kematian mereka itu ya, Ustaznya. Nah itu mohon dijelaskan karena itu apakah bagian dari Allah ingin menunjukkan kekuasaannya dan memperkuat orang-orang yang belum meninggal. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu, Masya Allah pada saat bagus sekali. Jazakillah khairan katsira. Pertama, Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis sahih, kata Rasulullah, la yaruddul qada'a illa du'a'u. Tidak ada yang bisa menolak qada ketentuan Allah selain doa. Itu hadis yang pertama. Jadi doa bisa menolak qada, bisa mengubah qada. Yang kedua hadis sahih juga dari Imam Bukhari Muslim, man sarrahu an yumadda lahu fi umrihi wa yu'assar lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang ingin, ada hadis yang an yuwassa' lahu fi rizqi, Allah lapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka perbanyaklah silaturahim. Hadisnya sahih, dua-duanya sahih. Lalu bagaimana cara menggabungkannya? Bukankah rizki udah Allah tentukan ketika di perut ibu? Rizkinya, umurnya, dan segala macam udah tentukan. Tiba-tiba ini rizki bisa ditambahkan, bisa dilebihkan. Umur bisa dipanjangkan, bisa dilebihkan. Kemudian doa bisa mengubah ketentuan Allah. Ini bagaimana kaitannya? Para ulama ketika menjelaskan hadis tadi mengatakan bahwa qada Allah ada dua bagian tadi. Dibagi dua. Ada qada namanya mubram, tetap. Gak bisa dirubah ini. Yang kedua ada mu'allaq yang bergantung, bisa berubah. Bisa berubah.
Jadi misalnya Allah Subhanahu wa taala gambaran mudahnya Allah menentukan misal si A, si fulan rizkinya 10 sampai 100 atau 20 sampai 50 misalnya. Nah, kalau dia seandainya memperbanyak silaturahim, bekerja dengan baik, jujur sebagainya, maka sampai 50. Kalau tidak, maka tidak. 40 atau 30 misalnya. Nah, dari 20 sampai 50 ini ketentuan Allah, gak bisa dirubah-rubah. Gak mungkin orang dia meninggal dunia sebelum rizkinya minimal 20 dapat ke dia, gak mungkin. Pasti minimal 20 kena ke dia. Dan tidak bisa lebih dari 50. Itu ketentuan namanya gak bisa dirubah-rubah. Mubrom. Tetap. Mu'allaknya antara 20 sampai 50. Apa 20, 30, 35, 37 sampai 50. Ini mu'allak. Tergantung ada upaya dari manusia. Di antara upaya amalan yang bisa mengubah qada yang mu'allak, bukan yang mubrom. Yang mu'allak silaturahim. Kemudian apalagi menjaga kesehatan, bekerja keras misalnya, jujur dalam usaha kita juga sama manusia. Nah itu yang bisa mengubah. Jadi qada Allah yang nggak bisa dirubah yang mubrom tadi. Umur si A 50 sampai 60 tahun, 50 sampai 60 tahun. Nah kemudian dari 50 sampai 60 tahun nggak bisa dia meninggal di atas 60 tahun, nggak dia bisa meninggal di antara kurang dari 50 tahun. Karena 50 sampai 60 tahun ini mubrom, tetap nggak bisa dirubah-rubah. Dari 50 ke 60 apakah 51 umurnya, 52, 53, 57, ini mu'allak, bergantung. Bergantung apa? Usaha manusia. Doanya bagaimana dia. Nisfu Sya'ban nih bagaimana dia mengisinya. Doanya pas Ramadannya bagaimana. Menjaga kesehatannya bagaimana. Menjaga hal-hal makanannya segala macam misalnya. Masuk di dalamnya. Kalau demikian sampai 60 atau mungkin kurang sedikit 59. Tapi gak akan lebih dari 60, gak akan kurang dari 50. Ini jadi yang berubah tadi qada yang mu'allaknya, bukan yang mubromnya. Ini disampaikan di antara Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Doa mengubah qada, ya betul sekali. Kok bisa? Allah menentukan. Ini khususnya nisfu Sya'ban. Sekarang udah masuk Sya'ban Ibu ya. Nah, nanti jangan lupa malam nisfu Sya'ban itu masuk waktu yang sangat mulia. Udah masuk Sya'ban belum sekali Bu? Nisfu Sya'ban itu pertengahan bulan Sya'ban. Belum Sya'ban Bu. Sya'ban. Oh kok Sya'ban sekarang Jumat akhir. Jumat akhir sekarang ya Bu ya? Belum. Nanti insya Allah habis Jumat akhir Sya'ban. Nah Sya'ban itu malam ke 15-nya khususnya ya. Bagian itu kita optimalkan berdoa. Karena itu kata para ulama, Imam Syafi'i misalnya dalam kitab mengatakan, balaghani anna du'a yustajabu fi khamsi layal. Telah sampai kepadaku riwayat ada 5 waktu mustajab berdoa. Di antaranya malam nisfu Sya'ban. Yang kedua malam bulan Rajab, malam pertama bulan Rajab, malam Idul Fitri, Idul Adha, kemudian malam nisfu Sya'ban, malam Idul Fitri, Idul Adha, malam Jumat. Kemudian malam pertama bulan Rajab, 5 malam mustajab berdoa. Nah, malam nisfu Sya'ban ini kata sebagian ulama mengatakan itu malam penentuan. Setahun ke depan apa yang terjadi. Yang lain mengatakan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadar kan kita nggak tahu. Yang jelas ada pada bulan Ramadan. Dua-duanya kita optimalkan. Pas Ramadan nanti, yang kedua pas Sya'ban nanti, pas malam nisfu Sya'ban khususnya. Apa? Menentukan setahun yang akan datang. Siapa yang akan meninggal di tahun itu, umurnya bagaimana, rezekinya bagaimana, balanya bagaimana, semua hal ditentukan di malam itu. Maka para ulama banyak menulis kitab tersebut tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Ada orang yang Allah sudah ada dicatatkan di catatan malaikat. Catatan malaikat. Menurut pengetahuan malaikat, si A akan meninggal dunia misalnya tahun ini. Ternyata dia mengisi malam nisfu Sya'ban dengan baik, berdoa kepada Allah, memohon dipanjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Allah kabulkan doanya, dia masih hidup dengan izin Allah. Ini kata para ulama. Loh kok bisa demikian? Kan qada Allah gak bisa dirubah. Di antara bagian qada Allah juga, ketentuan Allah juga apa? Kalau orang berdoa pada waktu-waktu mustajab, Allah akan mengubah di antara ketentuannya tadi. Jadi misalnya Allah menentukan qada Allah begini si A, si B. Tapi di antara bagian ketentuan Allah juga bahwa kalau orang misalnya berdoa pada malam nisfu Sya'ban atau pada bulan Ramadan,
atau melakukan ibadah-ibadah yang lain misalnya, maka bala akan dihindarkan. Meskipun udah di catatan malaikat, bala ini akan menimpa dia tahun ini. Tapi Allah menentukan juga kalau siapa saja yang berdoa pada malam nisfu Sya'ban, dijauhkan dari bala, balanya akan menimpa dia di tahun itu atau tahun-tahun berikutnya. Nah, itu dengan doa. Jadi artinya bahwa ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan, doa bisa mengubah takdir dengan takdir itu sendiri. Karena doa bisa mengubah takdir, bagian dari takdir Allah juga. Ya Allah sudah menentukan kalau orang berdoa, kalau orang begini, maka dia akan dijauhkan dari bala misalnya. Itu bagian dari ketentuan Allah juga. Jadi oleh karena itu tidak ada pertentangan di antara keduanya. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Silakan Ibu, silakan. Oh, iya. Waalaikumsalam Ibu, waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz. Tadi pembacaan Yasin ataupun Al-Qur'an Betul. untuk memudahkan Aisyah kalau Betul Ibu. yang ini saya tanyakan, kalau pembacaan Yasin di sisi wajib, apakah ada sunnahnya? Betul, betul. Ataukah ulama kita membiaskan pada sesuatu Betul. misalnya bersedekah bersama Betul. wajib ditarik ke sana? Bagaimana yang seperti itu? Betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan bagus sekali Ibu, barakallahu fiik. Pertama, para ulama mengatakan bahwa hadis iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah kepada orang yang meninggal dunia, akan meninggal dunia Yasin. Pertama ada dua pemahaman. Kepada orang yang mau meninggal dunia, yang kedua kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dua-duanya gak ada masalah. Para ulama ada pendapatnya. Lalu kenapa kalau sekarang kita bacanya ngumpul? Bagaimana? Apakah ada hadisnya? Para ulama mengatakan teknisnya. Kemudian dibaca ngumpul atau bareng-bareng, itu diserahkan kepada kita. Selama ada asal umumnya. Jadi artinya bahwa enggak kemudian begini. Enggak, yang disebutkan kata Rasulullah, baca Yasin kepada orang yang mau meninggal dunia. Tapi enggak disebutkan berjamaahnya. Nah itu teknisnya. Teknisnya boleh berjamaah, boleh sendiri. Kalau diberjamaahkan kemudian lebih mengundang banyak malaikat, lebih menghidupkan suasana di rumah kita, maka itu paling bagus. Jadi artinya tidak ada masalah kemudian teknisnya diberjamaahkan atau sendiri, dipelankan atau dikeraskan, tidak ada masalah. Yang jelas ketika ada orang yang mau meninggal dunia, maka dibacakan Yasin di sampingnya, tentunya dengan khusyuk, dengan khidmat dan dengan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dimudahkan sakaratul mautnya dan juga meninggal dengan husnul khatimah. Jadi artinya meskipun misalnya tidak ada hadis yang khusus mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW membaca Yasinnya suaranya enggak berjamaah, tidak kemudian menjadi tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena dalil umum yang mengatakan bolehnya tadi. Misalnya contoh yang lain Ibu begini. Zikir. Zikir setelah sholat berjamaah. Nabi Muhammad menganjurkan setelah kita sholat apa? Baca tasbih. Subhanallah 33 kan Ibu? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah teknisnya bagaimana? Apa boleh gak diberjamaahkan? Boleh, gak ada masalah. Sendiri-sendiri boleh, gak ada masalah. Silahkan. Kenapa? Karena dalilnya boleh. Ketika Rasul mengatakan umum gak dijelaskan bagaimana teknisnya terserah kita. Apa dalilnya? Di antaranya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, meskipun misalnya ini kan penetapan waktunya, tempat waktu khusus, gak ada masalah kata para ulama sama dalil umumnya. Di antara dalilnya Nabi Muhammad SAW setiap hari Sabtu beliau suka berangkat ke Masjid Kuba untuk sholat. Masjid Kuba. Ibnu Hajar ketika menjelaskan hadis tersebut beliau mengatakan ini menjadi dalil bolehnya menentukan satu ibadah dalam satu waktu tertentu. Tidak ada masalah. Jadi hadis atau dalil yang sifatnya umum yang enggak dijelaskan teknisnya maka berlaku dalam keumumannya. Tidak kemudian dibatasi. Nabi Muhammad mengatakan bacakan kepada orang yang mau meninggal dunia Yasin. Teknisnya ya Rasulullah terserah. Mau sendiri-sendiri mangga, mau berjamaah juga silahkan. Tidak kemudian ini yang diberjamaahkan bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, enggak demikian. Itu pemahamannya sempit ketika memahami kaidah-kaidah usuliyah. Enggak demikian para ulama. Jadi oleh karena dalil-dalilnya umum, enggak dijelaskan detailnya, teknisnya, biarkan dalil ini berjalan dengan keumumannya. Teknisnya boleh semuanya, tentunya sesuai dengan pas waktu dan keadaannya.
Misalnya kita yang paling enak kita dibacanya dikeraskan. Biar mayat juga mendengar. Enggak dibacakan pelan-pelan, terserah keadaan. Ya, jadi kalau biasanya sebaiknya agak dikeraskan sedikit, tapi jangan terlalu berisik juga, sehingga membuat lebih syahdu dan mayat lebih memahami dengan baik. Kemudian bacanya pelan-pelan, secara tartil. Jadi itu tidak apa-apa Ibu Ragia. Jadi kita berjamaahkan atas sendiri, itu termasuk sunnah Rasulullah SAW karena hadisnya umum. Ini juga Ibu Ragia mungkin belakangan ada saudara-saudara kita yang membatasi demikian. Sedikit-sedikit mana berjamaah dalilnya, ini dalilnya enggak demikian. Para ulama usul fikih mengatakan kalau dalil sifatnya umum, enggak dijelaskan teknisnya, maka teknisnya terserah kita, silakan boleh melakukannya. Tidak kemudian terjadi bid'ah, tidak. Tadi misalnya salaman Nabi Muhammad mengatakan, ayo salaman. Bagaimana sekarang kalau salamannya habis sholat? Silahkan. Mau habis sholat, mau di mana ketemu, silahkan salaman. Tidak kemudian ini habis sholat, gak ada contohnya. Memang Nabi Muhammad gak ada contohnya demikian. Tapi Nabi Muhammad mengatakan hadis yang umum. Salamanlah, perbanyak salaman. Yudhibul ghilla an qulubikum, menghilangkan kedengkian di hati kalian. Teknisnya, mau habis sholat, di luar sholat, bertemu, silahkan, tidak ada masalah. Jadi semuanya termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu di belakang ada Ibu. Ya, silakan Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita menghadapi seseorang yang sedang koma atau punya stroke, amalan apa yang terbaik kita lakukan? Apakah cukup dengan mengaji saja, atau kadang-kadang ada juga keluarga dipasangnya Betul. apa yang sedang mengaji. Yang kedua, gimana kewajiban yang sakit untuk melaksanakan sholat? Saya pernah dengar katanya kalau masih bisa bergerak, masih bisa ada gerakan, itu bisa dia sendiri aja kita kasih tahu ini waktu sholat, dia sholat di dalam hati, atau keluarganya harus membimbingnya. Terima kasih. Barakallahu fiik, jazakillah khairan katsiran. Bagus sekali Ibu, barakallahu fiik, luar biasa Ibu. Pertama, semua tadi dengan bacaan Al-Quran, dengan ini bagus semuanya Ibu. Kadang kalau seandainya kita bisa mendengar kepada mayat, yang paling bagus bacaan kita. Bacaan Al-Quran dari kita, tidak dari radio atau handphone. Tapi kalau ada keadaan-keadaan yang kata dokter kita nggak boleh ke sana misalnya. Nah, bisa kita dengan melalui yang tadi. Dan yang tidak kalah penting Ibu doa. Meskipun mungkin Ibu di sini, dia di sana, beliau di sana, di kamar, kita nggak bisa masuk ke sana. Ingat, ruh itu nggak mati, ruh itu nggak koma. Ruh itu nggak koma. Mohon terus kepada Allah SWT, ya Allah bimbing. Misalnya beliau di sana, kita nggak bisa kemana-mana. Dari sini Ibu. Bismillah ya Allah, yang mudah sampaikan untuk ayah saya. Allah, ayah, ayo talkinkan la ilaha illallah. Beliau jauh dengan kita, tapi insya Allah nyambung dengan beliau. Nggak mesti berhadapan lagi. Dalam keadaan demikian tadi Bu. Tapi jangan dipraktekkan dalam keadaan normal dari jauh aja. Enggak. Kalau dalam normal beliau kita dekat. Ayo ayah, la ilallah, la ilallah. Ini dalam keadaan beliau sedang jauh atau nggak boleh masuk kita. Atau mungkin koma, kata dokter. Koma. Udah dari situ terus kita talkin. La ilaha illallah ayah. Mohon kepada Allah. Ruh itu nggak meninggal dunia. Dan Allah sampaikan kepada yang bersangkutan insya Allah. Talkin tidak mesti dari telinga. Memang kalau dalam keadaan normal di telinga. Tapi dalam keadaan kayak tadi misalnya, beliau di ruang ICU gak boleh masuk kemana-mana karena COVID misalnya. Dari sini aja, dari ruang sini. Ya Allah, mohon terus kepada Allah. Ayah, ayo ayah. Seperti ayah kita di depan kita. Sampai insya Allah kepada beliau. Apalagi yang menyampaikannya adalah putra-putrinya. Jangan kemudian karena begitu akhirnya putra-putri main handphone terus sini. Biarkan yang radio itu. Enggak. Terus berdoa kepada Allah SWT. Yang lainnya berdoa. Satu yang mentalkinkan satu aja. Misalnya siapa yang paling dekat dengan beliau, yang paling sering mungkin ada yang satu orang di luar negeri terus, yang satu dekat, nah itu yang ambil yang beliau. Terus yang lainnya doain, baca Yasin untuk beliau yang memudahkan ruhnya, husnul khatimah, terus doakan nyampe bahagia. Sekalipun di jarak, meskipun misalnya terjadi
Ibu di Indonesia, orang tua kita di Saudi Arabia, sedang dikatakan qobah. Dari sini aja langsung. Itu keadaan-keadaan di luar normal, tapi insya Allah dengan izin Allah, dengan rahmat Allah sampai kepada beliau. Ruh itu bisa gak menembus dengan waktu lagi. Gak menembus dengan zaman lagi, bisa kemana-mana. Tahu, apalagi saat-saat detik demikian. Jangankan itu, bukankah ketika sakaratul maut dia bisa melihat malaikat? Apalagi hanya mendengar suara, apalagi dari anaknya. Anaknya, makanya ini bagi, Masya Allah, mudah-mudahan kita putar-putih, paling tidak, mereka mudah-mudahan yang soleh dan soleh, paling tidak tahu mentalkinkan kita, karena kita paling mendengar suara mereka. Mengenal suara mereka dari awal kecil sampai besarnya. Itu yang bisa dilakukan ini. Jadi insya Allah sampai kepada beliau. Meskipun dengan jarak yang tidak dengan waktu ataupun yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Aku bilang soal aywa. Jika seandainya beliau maaf qobah tidak ingat apa-apa, gak ada wajib untuk beliau. Dia bangun misalnya, bangunnya jam berapa? Jam misalnya bangun nanti duhur jam 1. Jam 3 bangun ibu, sadar. Alhamdulillah sadar. Berarti yang wajib sholat apa? Sholat duhur. Subuhnya gak usah wajib, gak wajib. Nanti bangun jam 5, masih asar belum maghrib ke ibu, berarti wajibnya apa? Duhur dan asar. Karena dua bisa digabungkan, dijamak. Tadi kenapa duhur aja, subuh tidak? Karena subuh gak bisa dijamak dengan duhur kan ibu. Bangunnya misalnya maghrib, yang wajib sholat apa ibu? Maghrib. Kemudian duhur asarnya nggak wajib. Bangunnya isya jam 1, jam 2 malam. Wajibnya apa? Isya dan maghrib. Demikian. Jadi tidak kalau seandainya beliau qobah nggak wajib sholat beliau. Hanya ada para ulama mengatakan disunatkan kalau seandainya oleh keluarganya di kafarah dengan memberikan beras. Misalnya kalau beliau meninggal dunia misalnya berapa qomanya, nggak wajib sholat untuk beliau karena qoma nggak sadar. Karena sholat itu adalah harus berakal, akalnya ada. Saat itu beliau sedang sakit, koma misalnya. Tapi disunatkan kata para ulama berbagi beras misalnya berapa diberikan kepada fakir miskin, memberikan sedekah dengan sholat yang ditinggalkan. Tapi sholatnya nggak wajib untuk beliau. Sholatnya nggak wajib untuk beliau karena akalnya hilang. Kecuali kalau beliau sadarnya kapan, nah itu yang wajibnya untuk beliau. Wallahu a'lam bishawab. Silakan ibu. Betul. Betul. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan katsiran. Pada saat bagus sekali ibu, barakallahu fiik. Yang pertama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebelum mati suri itu ibu, maaf ibu. Tentang 100 hari betul. Memang kalau lihat hadisnya khusus memang tidak ada sih ibu. Hanya para ulama menyampaikan demikian. Para ulama sesuai dengan kejadian dari dahulu sampai sekarang. Biasanya orang ada tanda-tanda, meskipun tidak setiap orang. Tidak setiap orang. Ada beberapa orang-orang yang Allah kehendaki berikan tanda-tanda. Ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan 100 hari sebelum wafatnya. Atau mungkin kurang dari itu. Tanda-tandanya bahwa dia akan wafat. Misalnya, kalau di Indonesia, atau juga di negara-negara Arab, juga disampaikan oleh para ulama. Kalau misalnya, meskipun ini bukan dalil dari Nabi Muhammad, tapi ini pengalaman para ulama, tajarub. Kalau seandainya seseorang sedang sakit, kemudian sering mimpi dengan didatangi orang-orang yang dicintai yang sudah meninggal dunia. Nah, ini kata sebagian ulama demikian. Sedang sakit tiba-tiba, misalnya maaf lagi ada yang sedang sakit, tiba-tiba datang ayahnya, ibunya, kakaknya, udah meninggal dunia semua, datang ke mimpi beliau, dia cerita. Nah, bukan otomatis dia akan meninggal dunia, enggak. Wallahu alam. Tapi biasanya menunggukan mungkin berapa hari, 100 hari atau berapa. Kalau sudah tanda demikian. Meskipun sekali lagi itu bukan jaminan bahwa dia akan tanda-tanda dia akan meninggal dunia, tidak. Wallahu alam. Itu dia tanda-tanda. Jadi memang tidak ada hadisnya khusus mengenai hal itu. Hanya itu adalah berdasarkan yang terjadi di masyarakat dan ini sudah sampai oleh para ulama dahulu kala juga. Misalnya kadang dia melakukan contoh yang lain,
Jangankan 1 hari, mungkin 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan. Apa? Dia melakukan yang beliau gak biasa melakukannya. Gak biasa melakukannya. Salaman tadi misalnya, tiba-tiba minta maaf, tiba-tiba sering ke masjid terus. Itu bagus sekali kalau begitu. Orang jarang ke masjid, tiba-tiba 2 bulan berikutnya sering ke masjid. Sering pengajian, baik, bagus. Berarti di akhir hayatnya, alhamdulillah luar biasa. Namun sekali lagi bukan berarti dia akan segera meninggal dunia. Orang juga jarang ikut pengajian nih, Mas Zestani Nurul Qalbi, tiba-tiba datang, ini mungkin 2 bulan lagi, 1 hari lagi. Bukan begitu, enggak. Itu artinya itu bukan di standar umum, bukan standar yang baku, enggak standar. Jadi biasa kadang dia melakukan yang yang di luar kebiasaannya. Namun sekali lagi ini bukan standar patokan. Dan ini disampaikan oleh para ulama meskipun belum ada hadis pengetahuan al-fakir yang mengatakan tentang kila-kila tadi. 100 hari atau 40 hari orang akan meninggal dunia tadi. Yang kedua tentang mati suri. Nah, kalau seandainya dia mati suri ini atau meninggal dunia kemudian dibangkitkan lagi, kemudian hidup lagi, memang para ulama menulis beberapa kitab. Ada misalnya kalau tidak salah Imam Ibnu Abi Dunya atau Imam Baihaqi, man 'asha ba'dal mamat. Orang-orang yang hidup setelah meninggal dunia. Ada demikian. Dia beliau kumpulkan riwayat kisah-kisah pada masa beliau, tapi bukan dari Nabi Muhammad SAW, kisah-kisah di mana dia sudah meninggal dunia, ternyata alhamdulillah Allah kembalikan lagi, hidupkan lagi. Namun saya dulu pernah berpikir, gimana kok bisa begitu? Di Indonesia mungkin nggak bisa, susah bisa diterimanya. Kenapa diterimanya? Karena kita dikubur pakai tanah. Ada orang belum meninggal dunia misalnya, dikubur dengan tanah, mati dia kalau dikubur itu. Kalau di Mesir, saya di Mesir lama juga, kuburannya nggak kayak di Indonesia. Kuburannya kayak kita rumah 2 lantai, di lantai bawah nanti. Jadi ada pintu kuburnya. Jadi mayat dibuat kamar-kamar kita, disimpan aja, gitu aja. Karena tanahnya berbeda dengan kita. Susah digali, simpan digeletakkan aja begitu, mayat dikasih tanah sedikit, udah gitu aja terus, mayat semua. Jadi satu rumah ini, misalnya satu gini ini bisa untuk sekian keluarga dia. Nanti kalau udah kering disimpan di tempat khusus, kumpul sebelah sini. Itu untuk yang baru mana, makanya setiap kuburan di sana ada penjaga kuburnya. Karena dia tahu mana yang mayat yang sudah lama atau yang sudah tidak, yang sudah busuk atau yang sudah tidak. Nah kalau di Mesir, kalau seandainya terjadi demikian, masuk akal. Dia bisa disimpan, dikuburkan. Kan masih ada udara, Ibu. Ada pintu kuburnya. Udah masih masuk. Jadi masih hidup. Makanya pernah ada acara di daerah Duwai'ah namanya di Kairo. Itu ada orang gedok-gedok pintu kubur. Tuk, iftah ya Abu, iftah. Buka. Pas dibuka lari tukang kuburnya. Kenapa? Karena mayat yang pakai kain kafan dia bangun lagi. Karena dia belum meninggal dunia. Namun sekalipun tadi para ulama ada menulis tentang man 'asha ba'dal mamat, siapa yang hidup setelah meninggal dunia, tapi enggak pernah menceritakan sepengetahuan al-fakir tentang bagaimana neraka, enggak pernah demikian. Nah, jadi artinya kalau dia mengatakan saya melihat neraka, saya melihat surga, wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau apalagi saya melihat malaikat munkar dan nakir, wallahu a'lam bishawab. Karena kalau para ulama ketika menjelaskan ada yang hidup tapi enggak diceritakan, mereka menceritakan saya melihat malaikat munkar nakir, melihat surga, enggak sampai detail demikian. Namun kita iman, kalaupun kita enggak melihat surga dan neraka, kita yakin melihat betul-betul dalam artian kenikmatan yang Allah gambarkan dalam Al-Qur'an kan Ibu. Dalam Al-Qur'an surat apa? Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Kalau kita melihat dengan ainul yakin, kita bisa melihat neraka jahim. Dalam artian bukan melihat langsung. Kita melihat dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW begitu siksanya. Meskipun enggak melihat langsung, tapi kita sudah menggambarkan betapa pedihnya siksa tersebut, betapa luar biasanya nikmat tersebut. Hanya kalau dia mengatakan tentang surga begini, malaikat, wallahu a'lam. Kalau saya mungkin kemungkinan besar bukan sebenarnya. Bukan sebenarnya dia melihat surga, melihat neraka, melihat malaikat. Kemungkinan besar hemat saya bukan melihat sebenarnya, tapi mungkin karena ilusi atau mungkin beliau tidak jujur misalnya. Wallahu a'lam. Karena para ulama yang sepengetahuan saya yang menyampaikan tentang hal itu tadi tidak pernah ceritakan mereka melihat malaikat, melihat surga dan neraka. Hanya ada orang-orang yang sudah meninggal dunia Allah hidupkan lagi oleh para ulama, kisah-kisah dulu
yang disebut oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semangat ya, baik Bapak, mudah-mudahan dengan pengajian kita lebih meningkatkan iman Islam kita ke Allah Subhanahu wa taala, lebih mempersiapkan kehidupan kita untuk akhirat nanti dan alam kubur dan akhirat nanti, dan mudah kita meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وعافنا واعف عنا وأنت خير العافين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، وأفضل علينا وأنت خير المفضلين، وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله. اللهم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا تدعنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا هما إلا فرجته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا هما إلا فرجته، ولا طالب إلا وفقته، وحاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين، الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. Alhamdulillah, kita